Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SKO akan mempresentasikan tugas besar tentang perancangan jaringan point-to-point STO Cirebon sampai dengan STO Kuningan. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Di sini ada saya, Dias Dafa Wiwaha, kemudian ada Muhammad Reza Mananzil, ada Sulhan Syahri Salihima, dan ada Trini Arumdara. Kami dari kelas TT 4401. Next. Pendahuluan. Next. Nah, jadi perancangan jaringan point-to-point menggunakan sistem komunikasi optik merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah komunikasi dalam jarak yang cukup jauh. Selain itu, sistem ini juga dapat digunakan dalam lingkungan yang kurang aman, seperti di dekat area yang terdapat interferensi elektromagnetik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dalam perancangan jaringan point-to-point menggunakan sistem komunikasi optik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi perancangan jaringan point-to-point menggunakan sistem komunikasi optik di masa yang akan datang. Next. Nah, ini dasar teorinya. Next. Nah, jadi dasar teorinya ini yaitu dasar teori dari awalnya blok diagram sistem komunikasi optik. Nah, kita bisa lihat di sini ada blok diagramnya. Nah, jadi sumber informasi atau source dari pengirim menuju sumber cahaya di mana sinyal elektrik diubah menjadi sinyal cahaya yang nantinya akan dikirim ke penerima melalui kabel fiber optik sebagai media transmisinya. Nah, sinyal cahayanya itu akan diterima oleh fotodetektor, di mana sinyal cahaya akan diubah menjadi sinyal elektrik yang akhirnya bisa diproses oleh sisi penerima atau destination pada gambar. Next. Nah, fotodetektor itu apa sih? Nah, tadi kan sudah dijelaskan fotodetektor. Nah, fotodetektor adalah sebuah komponen yang berfungsi sebagai penerima cahaya. Fotodetektor mengubah cahaya menjadi arus listrik. Nah, fotodetektor ini dibagi menjadi dua, yaitu ada pin dan APD. Nah, beberapa syarat ideal dari fotodetektor ini ada beberapa syaratnya. Ada 8. Yang pertama, satu responsivitas yang tinggi. Yang kedua, sensitivitas yang tinggi. Yang ketiga, noise rendah. Yang keempat, tidak sensitif terhadap perubahan suhu. Yang kelima, kompatibel dengan banyak jenis kabel. Yang keenam, harganya yang terjangkau. Dan tujuh, mudah didapatkan. Dan yang kedelapan, harus tahan lama. Next. Nah, dasar teori dari pin. Mungkin tadi kan udah dijelasin ya, fotodetektor ini dibagi dua. Yang pertama ada pin. Nah, pin ini merupakan sebuah detektor foto yang banyak digunakan dalam sistem komunikasi serat optik. Detektor ini memiliki kemampuan yang cukup untuk mengubah daya optis atau watt menjadi satuan arus listrik atau ampere. Pin terdiri dari bahan semikonduktor tipe P dan N yang dipisahkan oleh wilayah intrinsik endoped yang sangat ringan mengubah energi optik atau foton yang diterima menjadi arus keluaran yang berdasarkan photovoltaic effect. Nah, kemudian ada LED. LED atau yang disebut juga dengan light emitting diode merupakan sumber cahaya pada transmitter yang nantinya dapat diteruskan oleh fiber optik hingga ke receiver. Cara kerjanya LED hanya akan memancarkan cahaya apabila dialiri tegangan maju atau forward bias dari anoda menuju katoda. Next. Nah, APD. Nah, jadi APD ini tadi kan ada PIN dan APD. Nah, APD ini secara internal melipat gandakan arus primer atau I dan RO dari cahaya yang datang sebelum memasuki sirkuit penguat sehingga mampu meningkatkan sensitivitas penerima. Mekanisme pelipat gandaan elektron hole disebut impact ionization. Carrier baru yang dibangkitkan juga dipercepat oleh kuat medan listrik sehingga memuatkan energi untuk melakukan impact ionization yang selanjutnya fenomena ini disebut dengan efek avalanche. Next. Oke. Di sini ada dasar teori dari fiber optik. Nah, fiber optik ini apa sih? Nah, mungkin kita sering melihatnya di rumah-rumah gitu ya. Fiber optik ini jadi adalah sebuah kabel transmisi yang berbahan kaca yang menggunakan cahaya sebagai media transmisi data dengan kecepatan tinggi dan bandwidth yang lebih besar dari lainnya. Fiber optik menjadi kabel yang dapat menggantikan kabel koaksial dan tembaga karena performanya yang jauh di atas. Nah, fiber optik ini juga dipakai untuk infrastruktur FTTX dan menggunakan teknologi. Salah satunya adalah GPON. Nah, di sini struktur fiber optik nih
dari 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 dalam, yaitu ada core atau intinya. Kemudian ada selongsongnya atau cladding. Kemudian cladding yang warna biru, kemudian ada coating atau lapisannya yang warna putih. Next. Nah, ini akan dijelaskan oleh teman saya, Trini Arumdara. Oke, selanjutnya itu ada laser atau light amplification by stimulated emission of radiation, merupakan sumber cahaya pada transmitter. Nah, cara kerjanya itu eh, dari laser dinamakan lasing. Lasing merupakan kondisi di mana memungkinkan terjadinya penguatan cahaya di dalam laser dioda. Pada proses tersebut, sudah dalam keadaan di mana suatu sistem berada dalam kesetimbangan atau tidak berubah lagi seiring dengan perubahan waktu, yang disebut dengan kondisi saturasi. Oke, kita bisa langsung masuk ke prosedur desain. Yang mana di sini mungkin tadi sedikit udah di-spill sama Dias bahwa kita tuh di sini apa namanya memilih sentelnya itu dari salah satu STO Cirebon. Lalu untuk destinasi akhir atau tujuan akhirnya itu adalah STO untuk di daerah Kuningan. Nah, di sini kita memperkirakan bahwa jarak antara STO Cirebon sampai STO Kuningan itu adalah 36 km. Bisa di next. Nah, di sini kita ada beberapa parameter. Nah, apa saja sih parameter yang kita gunakan? Yaitu ada PLB atau Power Link Budget, terus ada RTB, Rise Time Budget, sama Bill of Quantity. Nah, kita pertama ke yang Power Link Budget. Nah, Power Link Budget itu tujuannya adalah untuk menghitung anggaran atau budget daya yang diperlukan receiver, sehingga daya yang diterima itu tidak kurang dari sensitivitas minimum. Nah, adapun rumus-rumus yang kita gunakan untuk menghitung Power Link Budget itu adalah PR sama dengan PS dikurangi AT. Yang mana si AT ini itu dapat kita temukan dengan cara 2AC, 2 alpha C ditambah N alpha SP ditambah alpha F L tambah MS gitu. Yang mana berdasarkan standar itu TG984 bahwa sebuah perancangan itu akan dikatakan berhasil apabila PRX-nya itu adalah lebih dari sama dengan sensitivitas penerima seperti itu. Oke, bisa next tuh. Nah, terus untuk yang runtime budget itu digunakan untuk menentukan batas limit untuk dispersi atau pelebaran pulsa yang terjadi pada si serat optik. Nah, untuk menghitung si apa namanya runtime bitrate-nya itu atau TB-nya itu rumusnya adalah TB sama dengan 1/bitrate. Nah, untuk menghitung runtime materialnya itu ada T sama dengan D dikali L dikali alpha lambda, terus di bawahnya ada T SYS sama dengan akar dari T mat kuadrat ditambah TRX kuadrat ditambah TX kuadrat gitu. Dan di sini juga ada syaratnya bahwa untuk NRZ itu TSYS-nya itu harus kurang dari TB dikali 70%. Sedangkan untuk RZ si TSYS-nya itu adalah kurang dari TB dikali 35%. Tuh. Lalu di sini ada spesifikasi perancangannya, yaitu spesifikasi dari semua yang kita akan gunakan. Pertama, bitrate yang kita gunakan itu 2,5 gigabit per second. Jaraknya itu yang sudah dikatakan di sebelumnya yaitu 36 km dari STO Cirebon sampai ke STO Kuningan. Lalu di sini ada spesifikasi laser diode. Yang pertama itu ya output powernya itu dia memiliki powernya 3 dBm. Lalu rest time-nya atau eh, dia berjumlah 35 picosecond, lalu bit rate-nya juga 2,5 gigabit per second. Lalu ada dispersinya yaitu 3 picosecond per nanometer kilometer. Nah, lalu ada spectral width yaitu dengan 0,5 nanometer. Nah, setelah dari laser diode kita menggunakan loss connector. Kita menggunakan konektor. Nah, setiap konektor itu memiliki loss-nya dan loss connector yang patennya itu adalah 0,2 desibel. Lalu ada loss join atau loss sambungan. Loss sambungannya itu yang kita menggunakannya 0,1 desibel. Lalu ada loss fiber atau loss pada kabelnya sendiri dari loss fiber optik. Nah, untuk loss fiber optiknya itu kita menggunakan 0, desibel per kilometer. Lalu ada margin sistemnya itu kita menggunakan sebesar 6 desibel. Lalu ada receiver sensitivity-nya yaitu kita menggunakan min 40 desibel meter. Lalu lifetime-nya itu ada 35
picosecond, lalu fiber length per drum itu 4 km. Itu maksudnya itu adalah kita menggunakan fiber drum itu per 4 km. Lalu sini ada prosedur desain. Ini yaitu untuk pertama kita melakukan analisa LPB dan rest time budget. Nah, untuk pertama yang kita ketahui itu kita menggunakan kabel berjenis single mode. Nah, untuk analisa pertama kita tuh harus menghitung link power budgetnya. Itu fungsinya untuk kita mengetahui anggaran pada link power budget itu terpenuhi atau tidak. Pertama kita harus menghitung haspel atau drumnya dulu. Kita di sini untuk mencari haspel kita menggunakan rumus jarak per fiber length per drum. Jaraknya itu kita sepanjang 36 km, lalu haspel per drumnya itu adalah setiap 4 km. Jadi 36 dibagi 4 itu menjadi 9, jadi 9. Nah, kedua itu adalah jumlah eh, fiber fiber join atau jumlah sambungan. Nah, jumlah sambungan itu rumusnya itu sama seperti haspel drum namun dikurang 1, yaitu jadi panjang per fiber length per drum dikurang 1. Untuk haspel drumnya kita 9, jadi tinggal dikurang 1, jadi sama dengan 8. Nah, kalau sudah kita mengetahui jumlah sambungan, kita bisa langsung masuk mencari total rendamannya terdahulu. Nah, total rendaman itu ada rumusnya yang sudah spill tadi, yaitu jumlah konektor ditambah jumlah sambungan dikali dengan redaman sambungannya, lalu ditambah lagi panjang kabel dikali dengan eh, redaman kabelnya, lalu ditambah dengan margin system. Nah, untuk angkanya sudah tertera yang sudah di atas, nanti tinggal langsung dimasukkan ke rumusnya saja. Jadi untuk total konektor yang kita pakai itu 2, lalu dikali dengan loss konektornya itu 0,2 desibel, lalu ditambah lagi jumlah jumlah sambungan kita itu 8 dikali dengan loss dari sambungannya itu yaitu 0,1 desibel, lalu panjangnya kita 36 km dikali dengan redaman dari kabel fiber optiknya itu 0,2, lalu ditambah dengan margin system, hasilnya jadi sama dengan 14,4 desibel. Nah, untuk setelah kita mencari tahu total redamannya, kita bisa langsung masuk ke rumus LPB-nya, yaitu dengan power receiver-nya itu sama dengan power yang dikirim dikurangi total atenuasi. Nah, jadi sama dengan power yang dikirim itu kita 3 desibel per meter dikurangi dengan 14,4. Hasilnya itu min 11,4 dBm. Lalu dari sini kita bisa menganalisanya dengan melihat syarat LPB terpenuhi. Nah, untuk syarat LPB terpenuhi jika PRX itu lebih besar daripada dengan sensitivitas penerima. Jadi di sini PRX-nya atau power yang receiver-nya itu adalah min 11,4 dBm. Sedangkan untuk sensitivitas penerimanya kita menggunakan min 40 dBm. Nah, karena PRX-nya ini lebih besar nilainya daripada sensitivitas penerima, maka LPB terpenuhi. Atau bisa dibilang anggaran LPB-nya kita terpenuhi. Lalu di sini ada rest time budget. Fungsi rest time budget itu kita akan bisa mengetahui apakah modus yang dipakai itu adalah NRZ, RZ, atau tidak keduanya. Pertama-tama kita harus menghitung dulu rest time bitrate. Nah, TB atau rest time bitrate itu yaitu 1 per bitrate atau 1 per dari 2,5 GB per second diubah menjadi satuan ke dasarnya itu. Jadi ke byte per byte per second. Nah, akhirnya di 2,5 kali 10 pangkat 9. Akhirnya menjadi 0,4 ns atau nanosecond. Lalu langkah kedua yaitu mencari rest time materialnya dengan rumus dVc kali jarak dikali alfa lambda. Nah, di sininya Tnet-nya itu dengan sesuai ada spesifikasinya di atas menjadi hasilnya 54 PS. Setelah itu kita bisa mencari test system. Nah, test system itu adalah akar dari rest time material ditambah kuadrat ditambah TRX kuadrat ditambah dengan TTX kuadrat. Jadi hasilnya itu dari test systemnya itu adalah 54 kuadrat, akar dari 54 kuadrat ditambah 35 kuadrat ditambah 35 kuadrat. Karena kita menggunakan single mode, jadi T mode-nya kita abaikan. Jadi hasilnya akar dari 5336 atau jadi hasilnya 73, sekian PS. Atau karena kita butuhnya ke nanosecond, akhirnya kita dikonversi menjadi 0,0732 sekian nanosecond. Nah, setelah kita bisa mengetahui test sistemnya, kita bisa menganalisa apakah ini adalah mode NRZ atau RZ.
untuk mode NRZ tersendiri itu test system itu harus lebih kecil daripada rise time bitrate dikali 70%. Bisa dilihat pada perhitungannya. Jadi di sini hasilnya itu test system kita itu kurang dari 0,28. Maka mode NRZ itu terpenuhi. Nah, lalu sekarang ke RZ. Sesuai dengan perhitungannya, ya, untuk syarat RZ itu yaitu test system lebih kecil daripada rise time bitrate dikali 35%. Nah, di bawah itu udah tertera dengan hitungannya, akhirnya dapatkanlah hasilnya itu, maka mode RZ itu terpenuhi karena dia di bawah 0,14. Dan di sini terakhir itu ada bill of quality. Berikut adalah BOQ untuk perancangan poin Cirebon ke Kuningan. Nah, ini bill of quality itu adalah maksudnya RAB untuk barang dan harga yang kita perlukan untuk perancangan point to point ini. Yang pertama itu hasil drumnya itu ada 9, yang kedua adalah jumlah sambungan atau spacingnya itu ada 8. Nah, lalu yang terakhir itu adalah jumlah tiang. Jumlah tiang itu kita menggunakan rumus jarak dari point to point per 50 meter. Kenapa per 50 meter? Karena kita menggunakan ketentuan memasang tiang setiap 50 meter atau jarak antar tiang itu adalah 50 meter. Jadi akhirnya dengan 36 km per 50 meter akhirnya jadi 720 tiang. Itu kita bisa masukkan ke bill of quality yang sesuai dengan ketentuan sini ada dengan barang dan dengan harga dengan quantity yang sudah diperhitungkan. Jadi total semua harga yang biaya yang kita butuhkan itu adalah 960.588.000. Lalu yang terakhir kita masuk ke simpulan. Simpulannya itu adalah perancangan jaringan optik point to point dengan skema rute titik STO Cirebon ke titik STO Kuningan dengan jarak 36 km. Anggaran LPB terpenuhi karena nilai PRX atau power yang diterima itu lebih kecil dari nilai sensitivitas penerima yaitu min 11,4 dBm. Syarat jenis mode NRZ dan RZ terpenuhi karena nilai test system lebih kecil dari syarat NRZ yaitu di bawah 0,28 ns dan syarat RZ yaitu di bawah 0,14 yaitu nilainya dari test system tersendiri yaitu 0,07325 sekian ns. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.